Kisah akan berfokus pada seorang veteran perang Vietnam yang dikenal mampu menghancurkan satu batalion musuh hanya sendirian saja. Siapa lagi kalau bukan John Rambo. Saat ini beliau sedang menjadi tahanan dan sedang menjalani tugasnya sebagai penambang batu sesuai dengan perintah dari kepala sekolah tempatnya di penjara. Rambo! Saat itulah muncul mantan atasan Rambo bernama Kolonel Samuel Troutman, kita panggil saja Troutman, yang meminta bantuan John untuk sebuah misi rahasia di mana John dibebaskan dari segala tuduhan dan dibawa langsung ke markas yang berada di Vietnam untuk diberi penjelasan tentang tugas yang akan dijalaninya. Di markas, Rambo langsung diperkenalkan pada pemimpin operasi ini bernama Murdoch. Sebagai orang yang paling mengetahui hutan Vietnam, Rambo ditunjuk untuk sebuah misi rahasia, yakni mengambil foto para tawanan yang disekap oleh para penjahat perang Vietnam atau tentara Vietnam, yang mana Rambo dilarang melakukan kontak langsung dengan musuh atau mencoba menyelamatkan tawanan karena tugasnya hanyalah satu, yaitu mengambil foto mereka sebagai bukti untuk diserahkan kepada kantor pusat. Thanks. Tak lama setelah Rambo berangkat, Murdoch pun menunjukkan keraguannya mengenai Rambo yang apakah bisa berhasil menjalankan misi ini atau tidak. Karena menurutnya tempat tersebut lebih mirip seperti neraka. Para penjahat di sana sangat-sangatlah kejam dan tak berperi kemanusiaan dalam menyiksa para tawanan, di mana Kolonel Troutman langsung menjawab bahwa tempat yang kau sebut neraka sudah seperti rumah sendiri bagi seorang John Rambo. What you choose to call hell, he calls home. Stand by your position. Insertion minus 15 seconds. Terjadi sedikit masalah ketika tali parasut Rambo ngait pada kakait pintu pesawat, di mana Rambo langsung mengeluarkan pisau pusakanya dan berhasil terlepas hingga mendarat dengan selamat tepat di titik tujuan. Setelah berjalan beberapa kilometer, Rambo pun bertemu dengan seorang wanita lokal bernama Cho Bao. Kita panggil saja Yuli supaya lebih mudah mengingatnya. Yuli rupanya bertugas sebagai guide yang akan menuntun jalan menuju lokasi tujuan Rambo, yaitu kamp para tawanan sedang disekap, di mana mereka berdua akan naik sebuah perahu yang sebelumnya sudah disewa khusus untuk Rambo pergi ke tempat tujuan. Best way downriver. Not get armies suspicious. Sepanjang perjalanan, Rambo dan Yuli pun ngobrol lebih dekat tentang dirinya masing-masing, yang mana Yuli memakai sebuah kalung yang dianggapnya sebagai jimat keberuntungan, sementara Rambo menunjukkan sebilah pisau belati yang tidak untuk ditukar tambah karena menurutnya selain menjadi benda keberuntungan, pisau belati tersebut juga sangat berguna untuk keperluan seperti menikah musuh, memotong ranting, merobago, ngalah suluh, nyokel kekeongen, dan lain sebagainya. Rambo, it's too much death here. Death everywhere. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Rambo dan Yuli sudah sampai di lokasi, mereka segera turun dari perahu kemudian masuk ke dalam di kamp para tentara. Mereka sempat teralihkan dengan sesosok wanita penghibur yang dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai, mohon maaf, wanita pengencerit, yang memang rutin datang ke sana untuk memuaskan hasrat para penjahat keji ini. It's like a girl whore from village. Bermodalkan belati, golok, dan sebuah busur panah, Rambo sebetulnya bisa saja menghabisi mereka semua sekaligus. Namun karena Murdoch memerintahkan untuk tidak melakukan kontak langsung dengan musuh, Rambo pun terpaksa menyelinap diam-diam untuk mengambil foto para tawanan, yang mana kondisi mereka sangat-sangatlah mengenaskan dan tak kurus kering sambil menggigil kedinginan. Hal tersebut sangat membuat Rambo menjadi miris dibuatnya.
Tak tahan melihat kondisi saudara-saudara sebangsanya menderita, Rambo pun menghabisi beberapa penjahat untuk menyelamatkan satu orang tawanan yang kebetulan sedang diikat di luar, yang keputusan tersebut jelas membuat para penjahat ini menyadari jika ada seseorang yang telah menyelinap ke kamp rahasia mereka. Alhasil Rambo, Yuli, dan satu tawanan yang bernama Samsul pun harus secepatnya tiba di titik penjemputan, yang mana Rambo kembali harus naik perahu yang kemarin mengantarkan mereka, yang ternyata para perahu atau para penduduk ini adalah bagian dari para penjahat yang dibayar untuk menangkap Rambo dan kawan-kawan. Dan ya, setelah Rambo menghabisi para pengkhianat ini, Yuli dan Samsul secepatnya disuruh untuk melompat ke dalam air setelah muncul para penjahat yang mengejar mereka, di mana Rambo menemukan satu RPG yang masih aktif dan berhasil meledakkan mereka semua. Setelah berhasil selamat, mereka bertiga kembali asuruk-asurukan ke dalam hutan, di mana Yuli hanya bisa mengantar mereka sampai di sana, sehingga Rambo dan Samsul secepatnya menuju titik penjemputan karena para penjahat sedang masih mengejar mereka di belakang. That's Rambo! Tiba di galengan sawah yang menjadi titik penjemputan, Murdoch mendapat laporan jika Rambo berhasil membawa satu tawanan bersamanya yang seharusnya senang mendengar kabar tersebut. Murdoch justru terlihat panik dan memerintahkan pilot helikopter untuk membatalkan penjemputan tersebut. Lo. We're going down! You're not going anywhere. I want you to abort the mission immediately. I say again, this is a recall. Setelah Rambo dan Samsul berhasil tertangkap, kita akan diperlihatkan fakta sebenarnya dari misi ini, bahwa Murdoch sedari awal memang tidak berniat untuk menyelamatkan para tawanan, hanya membutuhkan foto buktinya saja sebagai laporan untuk diberikan kepada atasannya, yang pastinya ini semua masalah cuan alias uang, apalagi atau kalau bukan cicisma dah, di mana Kolonel Troutman memperingatkan Murdoch bahwa dia sudah membuat sebuah kesalahan besar dengan macam-macam kepada seseorang yang tidak tepat, yaitu John Rambo. You're the one who's making the mistake. Yeah, what mistake? Rambo. Rambo sendiri terlihat digantung dan direndam dalam kolam pool berikut dengan lintah yang memenuhi kolamnya, yang tak lama kemudian muncul sebuah helikopter berisi kelompok tentara Rusia yang ternyata para tentara Vietnam ini bekerja sama dengan mereka untuk sebuah kepentingan dan tujuan tertentu. He's dead now. Do not know who you are yet, but I will. Rambo pun dibawa untuk menghadap para tentara Rusia ini, yang mana dia diminta untuk menghubungi markasnya dengan tujuan untuk memberikan peringatan agar jangan melakukan kegiatan mata-mata seperti ini lagi, yang karena Rambo menolak, dia pun disiksa habis-habisan dengan cara disetrum dari siang sampai malam, bahkan sempat disayat menggunakan pisau yang masih panas yang habis dibakar, yang hal tersebut rupanya tidak cukup untuk membuat seorang John Rambo kesakitan dan menyerah kepada mereka semua. Very strong. Strongest so far. Sementara itu, Yuli yang mengetahui kejadian ini pun menyamar sebagai salah satu, mohon maaf, wanita penghibur alias wanita pengencerit untuk bisa masuk ke dalam kamp para tentara ini, yang mana tujuan dia ke sana adalah untuk menyelamatkan Rambo sesuai dengan job desk yang sudah ditugaskan kepadanya. Chúc em ra trở lại nhanh nha.
Rembo sendiri tak henti-hentinya disetrum supaya mau melakukan apa kemauan mereka, yang ketika sudah benar-benar jengkel, mereka pun membawa Samsul ke hadapan Rambo dengan harapan bisa membuatnya menurut apabila orang lain yang menjadi objek siksaannya, yang alhasil Rembo pun tidak punya pilihan lain selain menuruti apa umum mereka, yaitu menghubungi markas, lebih tepatnya si Murdoch. Put it in his eye. Do it. John, come in. Rambo, this is Murdoch. We're glad you're alive. I'm coming to get you. Rembo berhasil menghabisi kedua tentara Rusia dengan dibantu oleh Yuli yang sudah berada tepat di kolong saung, di mana mereka berdua segera kabur ke dalam hutan untuk menghindari kejaran para tentara Vietnam ini. Keesokan paginya, Rembo dan Yuli terlihat sedang beristirahat di sisi walungan, entah Sungai Ciulan atau bukan, tapi intinya Yuli mengungkapkan keinginannya untuk dibawa ke Amerika bersama Rembo, karena ternyata di sini Yuli sudah tidak punya keluarga ataupun tempat tinggal setelah para tentara-tentara biadab ini membumi hanguskan desa tempat dia tinggal, yang ketika Yuli bermaksud untuk membasuh tangan alias kokocok, tiba-tiba ya, jangan salahkan Pak Jokowi ketika Rembo benar-benar sangat marah atas kematian Yuli yang niat awal ingin segera pulang. Kini Rembo memilih untuk bertahan dan menghabisi para penjahat ini, di mana dia berhasil menghabisi satu persatu para tentara Rusia dengan cara yang tidak terduga. Terpaksa Rambo harus turun ke sebuah desa kecil terdekat untuk kabur dari kejaran para tentara Vietnam, yang di situ Rambo tak sengaja menemukan satu dirijen bensin berikut seekor hayam milik Wantur, di mana Rambo menggunakan kedua objek itu untuk mengelabui para penjahat ketika mereka sedang menyebar di antara ruyuk eri. Menggunakan busur panah peledak yang memang sudah dia bawa sebelumnya, Rambo pun berhasil meledakkan mereka semua termasuk mobil yang berada tepat di atas jembatan Sukarame, sehingga para penjahat yang masih selamat pun dibuat ketakutan dengan aksi brutal yang dilakukan oleh hanya satu orang saja. Selanjutnya Rambo pun kabur ke Curug Koja, yang di situ ada satu komandan tentara Vietnam yang masih hidup, di mana dia mencoba menembak Rambo menggunakan pistolnya tetapi tidak kena-kena, sehingga Rambo memiliki waktu untuk mengekernya dari jauh dan berhasil meledakkan komandan tersebut. Tak lama setelah itu, muncullah helikopter yang diterbangkan oleh satu tentara Rusia bernama Sabja, yang dengan cepat menjatuhkan sebuah tong berisi peledak hingga merusak curug tempat wisata biasa saya dan teman-teman ngaliwat bersama.
Dan ya, sungguh belegungnya si Sabja ketika terbang rendah sehingga Rambo bisa naik ke dalam helikopter, yang mana Sabja segera terbang tinggi dan mengaktifkan autopilot lantas melakukan duel dengan Rambo yang berakhir seperti ini. Setelah berhasil mengambil alih helikopternya, Rambo pun secepatnya pergi menuju kamp para penjahat dan membantai seluruh tentara Vietnam hingga mampu menyelamatkan semua tawanan yang ada di sana. Eits, jangan senang dulu. Muncullah helikopter tempur milik Rusia yang mengejar Rambo dan kawan-kawan, di mana persenjataan mereka jauh lebih lengkap dan jauh lebih canggih, sehingga Rambo harus mengatasi hal itu dengan cara melakukan manuver-manuver edan demi bisa menghindari tembakan demi tembakan yang dilancarkan oleh musuh. Naas, Rambo harus mendarat darurat tepat di tengah walungan yang ketika musuh sudah mendekat dan tersenyum percaya diri sudah menang, tiba-tiba... Yes, we hear you, Lone Wolf. Over. Kedatangan Rambo di markas langsung disambut meriah oleh para pasukan yang senang akhirnya bisa bertemu lagi dengan kawan-kawan mereka yang sudah bertahun-tahun ditawan di sana, di mana Rambo sendiri menunjukkan raut wajah kerung seperti menahan amarah dan langsung nyerenteng ke ruangan si Murdoch untuk menembaki seluruh komputer dan berkas-berkas yang ada di sana. Disinilah Murdoch benar-benar dengar cadas alias ketakutan setengah mati ketika Rambo mengerahkan pisau belati tepat di depan bebenguknya, di mana Rambo mengancam akan mencabik-cabik tubuhnya dan kanyutnya apabila Murdoch berani macam-macam lagi dengan nyawa seorang manusia.